Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan juga taati kepada dosen pengampu agama Islam, dan juga saya hormati dan juga sayangi kepada teman-teman prodi, di mana prodi tersebut ada berbagai macam prodi, yaitu ada prodi biologi, ada prodi matematika, prodi TS, dan juga prodi kimia. Baik, pada kesempatan pagi yang cerah ini saya akan membahas atau menerangkan tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada Rasul Allah. Baik, sebelum kita membahas tentang iman kepada Allah dan juga Rasul Allah, marilah kita untuk memahami dulu apa itu iman. Baik, iman, baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh satu sahabat tentang iman. Beliau menjawab, arti pada iman tersebut adalah ikhlas. Dalam kitab At-Targhib banyak ditulis riwayat tentang ikhlas, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika Sayyidina Mu'az radhiyallahu an diutus ke Yaman untuk memimpin daerah tersebut, ia meminta nasihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam agama, karena keikhlasan meskipun amal itu sedikit akan mencukupi. Itu hadis lain juga menyebutkan Allah SWT hanya akan menerima amal seorang hambanya yang dilandasi dengan keikhlasan. Sebuah hadis Gusti yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirki man amila amalan asyraka bi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu wa fi riwayatin fa ana minhu bari'un fa walilladzi amilahu. Yang artinya, akulah yang maha kaya, yang tidak perlu dengan sekutu siapapun dalam kebiasaan dunia. Orang-orang yang bersekutu satu sama lain saling memerlukan dan saling menjaga hati, sedangkan Allah yang maha kaya tidak perlu dengan siapapun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia menyekutukanku dengan yang lain dalam amalan tersebut, aku akan menyerahkan amalan itu kepada suatu tersebut. Yang dimaksud menyekutukan di sini, Allah SWT di sini adalah menyekutukan kepada Allah SWT di sini adalah ia beramal tidak semata-mata karena Allah SWT, tetapi di samping berniat kepada Allah SWT, ia juga berniat kepada yang lain. Sebuah hadis menyebutkan pada hari kiamat akan terdengar pengumuman di padang mahsyar dengan suara yang keras. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya, hendaklah ia menuntut pahala dari sekutu itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki satu sekutu pun baginya. Sebuah hadis lain menyebutkan, man shalla yura'i faqad asyraka wa man shoma yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Itu yang artinya, barang siapa salat karena riya, ingin dilihat orang lain, sungguh ia telah syirik. Barang siapa berpuasa karena riya, sungguh ia telah syirik. Dan barang siapa bersedekah karena riya, sungguh ia telah syirik. Maksud berbuat syirik di sini adalah dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus
diperlihatkan kepada orang lain sehingga Allah SWT dijadikan sekutu di dalam amal tersebut. Amalan itu tidak sampai kepada Allah SWT, tetapi malah amalan itu hanya akan sampai kepada orang yang ia harapkan pujian dan penghargaannya. Dan juga yang dimaksud syirik di sini bukan syirik akbar, yaitu menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan iman. Tetapi yang dimaksud syirik di sini adalah syirik asghar atau kecil yang membatalkan pahala amal serta merupakan perbuatan dosa. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, kurang dan tiada lebihnya saya mohon maaf yang tidak batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.